lengkap rukun nikahnya juga kalau tidak tercatat kan mana buktinya? Orang tanya, udah nikah, mana buktinya? Kan nggak ada. Nah, itu. Yang kemarin untuk proses persidangan itu, yang pertama ya identitas para pihak, berarti kan seperti KTP gitu ya, KTP-nya pemohon 1, pemohon 2 ya Rizky sama Mahalini itu, kemudian juga akta kelahiran ya untuk menentukan ya kapan lahirnya kan, akta kelahiran, kemudian juga ada kartu keluarga, ada juga ini karena orang menikah secara Islam ada sertifikat masuk Islam, syahadah namanya itu ya, syahadah ada juga itu Bapak catat itu. Kemudian ketika dia memajukan perkara ke sini ada pengantar dari KUA bahwasanya pernikahan yang dia lakukan tidak tercatat di KUA. Makanya ada surat pengantar, ada surat keterangan dari KUA Kecamatan Setiabudi gitu ya, bukti-buktinya. Ya, itu salah satunya bukti-bukti suratnya. Kemudian kalau saksi-saksinya adalah 2 orang saksi yang dihadirkan pada saat akad nikah. Dan ternyata kalau lihat dari identitasnya, dua-duanya adalah dari temannya pemohon. Berarti ini kan manajemen paling-paling gitu ya. Manajemen atau juga ya teman dekat. Bapak nggak tahu kan di sini. Cuma keterangannya adalah teman dekatnya. Gitu, 2 orang saksinya gitu. Artinya saksi pernikahan, gitu ya. Putusan pengadilan ya. Hari ini dibacakan ya, hanya diberikan toleransi paling lama itu 24 jam. Kami hari ini sidang ya, ada berapa 17 tuh putus. Itu harus diupload hari ini. Paling lambatnya besok. Jadi diberikan waktu 24 jam itu. Jadi artinya sudah masuk, kalau media itu nanti mau melihat putusan seperti itu, isbatnya itu bisa. Untuk para pihak sendiri pemohon itu ada batasannya nggak Pak untuk dari putusan sidang itu keluar sampai akhirnya mereka untuk mendaftar ulang, apa ada Kak? Oh nggak ada, itu mah nggak ada. Karena memang apa istilahnya, kalau putusan pengadilan ini gitu kan, apalagi ini permohonan, kalau toh memang pun ada orang yang bandingnya, prosesnya kan kalau permohonan ya paling PK gitu ya. Ya tapi kan kayaknya tidak mungkin karena memang udah jelas gitu ya. Itu udah ada kaitan, pokoknya sudah putusan itu untuk proses berikutnya silahkan tergantung yang bersangkutan ya. Ketika dia menerima putusan pengadilan kan bisa saja menurut anggapan dia ini saya udah benar, udah sah dengan tadi pakai wali ustadz itu, ya silahkan dibawa ini putusan pengadilan ini ya dengan tadi itu diuji di Mahkamah Agung nanti bisa. Secara hukum seperti itu kalau contohnya dia tidak terima gitu ya. Artinya tadi yang pertanyaan bahwa gimana status hukumnya, pandangan menurut hukum Islam ya, kita kan kalau namanya perbedaan pendapat itu juga tidak bisa dihukumi. Kalau kita di pengadilan ada undang-undang yang berbicara ya, aturannya sudah jelas, pasalnya sudah jelas seperti itu. Tapi kalau pandangan masyarakat itu pasti punya dalil-dalil tersendiri. Di pandangan ulama ini, pandangan ulama masih ada ya di masyarakat. Padahal kan kita adanya undang-undang sampai kompilasi hukum Islam tujuannya untuk menyatukan perbedaan pendapat yang banyak di masyarakat. Itu tujuannya ya. Jadi ya mudah-mudahan lah ini juga jadi pembelajaran bagi semuanya ya. Kalau ada kasus-kasus yang seperti itu bisa jadikan pelajaran. Memang Masya Allah perbuatan yang sakral ya, pernikahan kemudian prosesinya diserahkan kepada manajemen atau PO itu kan kayaknya kurang pas. Itu aja ya, artinya jadi pembelajaran bagi kita. Itu ada hal-hal yang sifatnya sakralnya itu kan harus langsung oleh orang yang bersangkutannya, mungkin hanya juga kepada yang berkepentingan. Kalau contohnya kemarin saja ya, dia mungkin ya komunikasi dengan kepala KUA ya, nah gitu ya, tidak langsung kan, kalau kesannya itu kayak seperti terburu-buru gitu ya. Itu mungkin tidak terjadi seperti ini. Perencanaan pernikahan sudah jauh hari, tapi prosesi yang sakralnya malah seperti itu ya. Ini mungkin bukan kasus ini, banyak juga di kasus-kasus yang lain. Nah itu mungkin kita dapat ilmu, dapat pengalaman untuk pembelajaran dari yang terjadi ini. Seperti itu. Agamanya karena kurang rukun nikahnya, bukan wali yang berhak menjadi wali.
kemudian secara negaranya karena tidak dicatat. Benar gitu ya, karena memang pernikahan kalaupun jangankan ini kurang dari rukunnya, sudah lengkap rukun nikahnya juga kalau tidak tercatat kan mana buktinya? Orang tanya, udah nikah, mana buktinya? Kan nggak ada. Itulah. Jadi istilahnya kalau pengertian sah menurut negara kita anggapan bahwa secara hukum diakui dan bisa dibuktikan. Nah makanya itu di kompilasi hukum Islam pasal 7 disebutkan bahwasanya seorang mengatakan dianggap sah nikah itu satu ketika bisa dibuktikan dengan akta nikah gitu kan. Kalau belum bisa dibuktikan artinya pernikahannya itu belum diakui secara hukum gitu ya, bahasan seperti itu ya. Oke ya. Oke. Berarti wali nikahnya tuh seharusnya kepala KUA ya? Ya, betul ya. Ketika di dalam pemeriksaan kan kalau daftar KUA itu pemeriksaan bahwasanya tidak ada walinya, siapa walinya, maka di situ ada dokumen yang harus dilengkapi karena dia tidak ada wali, karena dia orang tuanya beda agama, nanti ada dokumen yang dipenuhi bahwa walinya itu adalah wali hakim. Ya, salah satunya tuh dalam peraturan Menteri Agama adalah wali hakim itulah kepala KUA. Di mana tempat dia melangsungkan pernikahan. Jadi kalau dia ini tempat tinggalnya di mana? Pengajuannya di Setiabudi, Pak. Di Setiabudi berarti dia kepala KUA Setiabudi begitu. Oke.